Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 yang berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali keadaan yang kita alami menentukan sikap hati atau keputusan kita. Jika keadaan hidup berjalan mulus, maka hati merasa baik-baik saja. Everything is okay. Tetapi jika dalam keadaan sukar, hati merasa suram dan tak bersemangat. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu hidup secara demikian. Apapun keadaan yang kita alami, suasana hati kita tidak boleh terpengaruh. Mengapa? Sebab kita mempercayai hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Artinya, apapun keadaannya, Tuhanlah yang paling tahu dan sanggup memelihara hidup kita. Nasihat dalam Amsal hari ini seharusnya menjadi pedoman kita setiap hari. Saat kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri, maka hasilnya adalah suasana hati kita tidak akan terpengaruh oleh keadaan yang terjadi. Ini berarti ada berkat atau tidak ada berkat, sedang sehat atau sakit, doa kita dijawab atau tidak, semuanya tidak mempengaruhi kondisi hati kita kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud kepuasan di dalam Tuhan. Kepuasan ini membuat kita mampu menerima segala hal sebagaimana adanya. Artinya, kita tidak menginginkan hal yang lebih dari itu atau yang kurang dari itu. Dalam hal ini kita membawa kuasa Tuhan ke dalam kelemahan atau keterbatasan kita, sehingga kita dapat menerima dan beradaptasi dengan baik terhadap segala keadaan yang ada. Jadi, keinginan kita untuk mengendalikan keadaan digantikan dengan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dengan demikian, pengakuan kita terhadap kedaulatan Tuhan tetap terpelihara dengan kokoh, sehingga tidak akan membuat kita khawatir atau putus asa, sekalipun apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Untuk itu, marilah kita sadari bahwa kepuasan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dalam hidup ini, kita memang memerlukan berkat, tetapi bukan berkat yang membuat kita puas, melainkan Tuhan, Sang Pembuat berkat, yang akan memuaskan kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhanlah yang menyelamatkan hidup kita dari segala dosa dan kecemaran, sehingga kita dilayakkan
menjadi anak-anak-Nya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita melihat pesan hikmat dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 adalah ajakan ilahi untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan tanpa syarat dan tanpa ragu. Dunia ini mengajarkan kita untuk mengandalkan logika, pengalaman pribadi, dan kecakapan diri dalam mengatasi hidup. Namun firman Tuhan dengan tegas memerintahkan kita untuk tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mengapa? Karena pengertian manusia terbatas, mudah dipengaruhi oleh emosi dan keadaan, dan tidak selalu dapat membedakan mana yang terbaik bagi masa depan. Tuhan sebaliknya adalah pribadi yang maha tahu, yang tidak pernah salah dalam segala keputusannya. Saat kita mengakui Dia dalam segala laku hidup kita, baik dalam hal kecil maupun besar, kita sedang mengizinkan Tuhan menjadi pemimpin utama dalam perjalanan hidup ini. Inilah bentuk iman sejati, yaitu ketika kita tidak hanya mempercayai Tuhan saat keadaan baik, tetapi juga saat hidup terasa sulit, membingungkan dan tidak sesuai harapan. Dan justru dalam ketergantungan total kepada Tuhan inilah kita menemukan kedamaian sejati yang dunia tidak dapat tawarkan. Lebih dari sekedar percaya, ayat ini menuntun kita kepada suatu gaya hidup yang penuh penyerahan dan pengakuan akan kedaulatan Tuhan atas setiap aspek kehidupan kita. Hati yang berserah kepada Tuhan tidak akan mudah digoyahkan oleh situasi. Saat doa-doa kita belum dijawab, kita tetap dapat bersyukur. Saat berkat rasa tertunda, kita tetap bisa memuji Tuhan. Inilah kepuasan rohani yang sesungguhnya. Ketika kita tidak lagi bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang kita miliki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati membuat kita bisa menanggapi setiap pergumulan hidup dengan iman dan ketenangan. Kita tidak lagi berjuang dengan kekuatan sendiri, tetapi berjalan dalam tuntunan Tuhan yang meluruskan jalan-jalan kita, meskipun kita belum bisa melihat akhirnya. Jadi, marilah kita melatih hati kita untuk hidup dalam kepuasan yang sejati, bukan karena semua keinginan kita terpenuhi, tetapi karena kita tahu dan percaya bahwa Tuhan yang memelihara dan membimbing kita tidak pernah gagal dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Ajarlah kami untuk tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, tetapi senantiasa mencari wajah-Mu dalam segala laku hidup kami. Kami menyadari bahwa pengertian kami terbatas, tetapi kasih dan hikmat-Mu tidak terbatas. Kuatkanlah hati kami untuk hidup dalam kepuasan yang hanya berasal dari Engkau, bukan dari keadaan atau hal-hal duniawi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang terus membimbing kami, menasehati kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami,
dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.